Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kemarin bahas motor yang box filternya dilepas, nggak bahas soal kemungkinan kotoran masuk ya, kemungkinan air masuk. Jadi kalau air sih nggak begitu ya. Jadi walau kena tampias, bisa jadi malah bikin tenaganya nambah. Kecuali kalau airnya itu banyak, misalnya seperti kalau cipratan dari samping langsung kena masuk air banyak, itu masuk ke eh, ruang bakar, iyo bisa kena anu juga ya, bisa kena apa jenenge, water hammer ya biasanya. Jadi ketika air masuk ke ruang bakar dan tidak bisa nggak bisa dimampatkan, nggak bisa dikompres, nggak bisa dikecilkan, karena kan kalau udara aja ya 11:1, atau ya yang motor sekarang anggap 10:1, 10:1. Jadi asalnya volume 10 bisa jadi volume 1, 10 kali lebih kecil. Nah, air dipaksa kompres nggak bisa. Akhirnya apa? Ya kalau mesinnya lagi jalan kencang ya jebol. Jadi ya RPM tinggi saat banjir-banjir itu juga bukan sesuatu yang baik ya. Apalagi kalau motor metik, RPM tinggi itu nanti rusak kampasnya nanti habis. Kalau nggak beruntung ya bagian rumah koplingnya, bagian apa jenenge, puli depan itu bisa puli belakang ya, sorry, bisa panas, bisa meleot ya. Balik lagi ke soal debu ya. Debu itu ya, menariknya ada yang ngomong debu itu bisa hilang. Jadi terutama dari penjual Aerox, gak masalah, debu sedikit no problem, ke ruang bakar aman, karena debu itu bisa terbakar habis. Padahal ya, jangankan soal debu, aditif oli pun ya, yang kandungannya cuma 0, sekian persen, itu besar pengaruhnya kok. Jadi jangankan yang debu gitu yang kelihatan bisa nempel di dinding-dinding intake ya, tapi yang di oli mesin pun, oli mesin yang masuk ruang bakarnya itu peluangnya kecil, itu bisa mempengaruhi ruang bakar. Jadi kan oli itu ada yang aditif sedikit, ada yang aditifnya banyak. Dari pengalaman pakai oli aditifnya banyak dengan aditifnya sedikit, kerasa ada efeknya, terutama di ruang bakar. Oli yang aditifnya banyak ya tenaga nggak akan bisa keluar, kelihatan malah di top speed ketika motor masih sehat ya. Top speed dari normalnya 113 cuma mampu lari 108 bahkan 106. Itu realitanya. Pakai oli diesel ya yang bisa lebih dari 110 jarang. Pakai PCMO, pakai MCO, olinya mobil bensin, olinya motor laki, itu lebih memungkinkan untuk lari 113. Kalau oli masuknya lewat celah
ruang bakar ya, celah antara piston dan silinder. Ketika oli melumasi dinding silinder atau dinding piston, nah itu juga jadi peluang olinya masuk ruang bakar. Dari jumlah yang sedikit itu ya, dengan kandungan aditif padatan yang 0, berapa persen itu, ada efeknya. Apalagi debu. Mungkin ada yang ngomong, kalau debu kan jauh lebih sedikit dari oli mesin. Ya lihat aja. Ini mungkin perbandingan nggak fair, tapi lihat aja kalau ruang bakar itu gak ono debu nih ya. Nggak ada kotoran, walau ono padatan-padatan kecil itu. Padatan kecil terbentuknya di piston ring piston. Kok piston. Terutama di itunya ya, di piston crown ya, di bagian puncak sekitarnya piston, keliling luar, atas tak bawah, anggap aja atas lah. Itu pun ya sedikit ya, kecuali kalau olinya buruk sekali baru parah. Atau yang kayak di motor 2 tak ya, yang olinya campur bahan bakar, nah itu banyak. Kalau masih pakai filter mungkin nggak akan terlalu besar ya, tapi kalau tanpa filter rasanya bisa besar juga. Karena apa? Ya lihat aja lah kalau kita buang filter gitu, kalau membersihkan filter ya kita dok gitu ya, debunya kayak apa itu. Nah yang seperti itu yang bakal masuk ke ruang mesin. Ada yang cukup besar juga. Ya pastinya kalau motor yang seperti itu nggak mungkin tarikannya bisa sangat enak, karena apa? Kegerus ya, kompresi ya bakal cepat berkurang. Kalau mesin balap sih no problem, karena mereka konsumtif ya. Beberapa balapan ganti piston, ganti silinder. Karena nyari yang optimalnya. Tapi kalau untuk harian 1000 km mungkin belum, kalau 2000, 3000 mungkin mulai terasa. Ini kita masih ngomong dari efek debu ke piston dan silinder. Belum kalau mesinnya standar, terus ada namanya sensor. Entah apakah sensor oksigen juga akan terpengaruh ya. Sensor oksigen itu yang di setelahnya mesin, di saluran gas buang. Entah apakah bakal terpengaruh oleh debu atau enggak. Tapi yang jelas-jelas terpengaruh oleh debu itu adalah sensor ISC. Kalau di mobil mungkin ya ada sensor-sensor lainnya, air pressure sensor atau apalah, yang bakal keganggu oleh debu juga. Jadi sensor-sensor ini bakal bikin masalah pada mesin. Kadang idlingnya yang jadi berpengaruh, kecepatan juga, top speed juga. Sebenarnya ya cuma di mesin yang pakai injeksi saja ya debu ini bisa mengganggu. Tapi juga pada mesin karbu. Tapi karbunya yang karbu tipe vakum, yang pakai membran, yang pakai permainan udara sehingga membuat katupnya naik sama turun. Nah itu debu bisa membuat macet. Karena apa? Karena debunya jadi numpuk di situ. Dan ini pengalaman terjadi di motor Suzuki Spin dulu. Aslinya sebelumnya itu sama sekali nggak pernah masalah, dipakai terus lancar ya. Terus tiba-tiba kok jadi masalah. Ternyata setelah terakhir diserviskan, bagian penutup box filternya itu ada yang nggak dipasang, yang bagian dari logamnya itu yang mengaitkan box filter satu dengan yang lain itu
itu nggak dipasang, jadi agak mengap dikit gitu. Nah, mengap dikit ini ternyata bawa debu masuk ke apa jenengnya, membrane karbunya. Jadinya apa? Jadinya sering macet, sering nggak mau naik turun. Dan akhirnya solusinya apa? Ya solusinya pun akhirnya pakai itu ya, diakali wis box filter ya apa caranya cek nutup. Ya hanya gara-gara bocor sedikit, mengap dikit gitu ya, bisa bikin membrane macet. Jadi mesin dinyalakan nggak mau karena valve-nya, katupnya nggak mau naik di dalam. Nah, mereka yang nggak ngerti ya berpikir, wah ini harus ganti karbu, ini ganti karbu manual gitu. Ya memang itu bisa menyelesaikan, tapi ya aslinya itu gara-gara debu. Kalau nggak ada debu, nggak akan terjadi seperti itu. Diinjeksi ya, sensor-sensor ada yang macet seperti itu ya, dari misalnya sensor ISC itu. Sensor ISC kan gerak ya, gerak maju mundur keluar masuk gitu. Nah itu kalau ada debu ya pasti akan ada macetnya, atau kalau nggak macet lubangnya itu bakal makin kecil. Jadinya ya harus servis. Dan masalahnya adalah filter udara standar bawaan pabrik itu kalau sekarang banyak yang tidak bagus, jadi debu masih bisa mudah masuk. Walau tipe yang kertas yang katanya filtrasinya paling bagus, filter kertas yang katanya ada olinya, yang apa, karena ada oli itu katanya nggak bisa dicuci. Boh alasannya apa? Tapi ya ironinya, filter justru memfiltrasi udara lebih baik setelah dicuci. Setelah dicuci padahal anunya hilang, olinya hilang, tapi malah filtrasinya lebih bagus. Kenapa? Karena sabun ya akan membuat porinya itu akan lebih rapat. Jadi kalau mencuci filter jangan dikasih molto ya, jangan dikasih softener. Kalau kasih pelembut ya nanti malah malah nggak bagus. Ya caranya cek kisut ya, justru filter kisut itu yang oke filtrasi. Dan itu sudah jangan dikasih oli lagi dah, karena nanti terlalu mampet. Dan ini juga terjadi pada mobil. Kalau di mobil nggak bisa ya dicuci, paling nggak yang di mobil editor, mobil apa, Ayla 3 silinder itu filternya dari model apa sih, sembuh kok, sulam-sulaman gitulah, bukan kertas. Jadi modelannya nyaman, yang kalau habis dicuci ya podo ae, dia nggak akan makin rapat. Kalau mobil caranya editor pakai busa ya, pakai busa kasur Inoak, densitas buh piro ya, mungkin 120 barangkali. Mungkin kalau densitas lebih tinggi lebih bagus, soalnya kalau terlalu longgar ya podo ae percuma kan ya. Soal tenaga gimana? Ya walau motor ini sudah pakai filter yang sudah dicuci, mobil pakai filter tambahan dari busa yang cukup tebal, dari sisi tarikan ya nggak ngefek lah, karena nggak dipakai untuk ngebut, nggak dipakai untuk kecepatan mentoknya. Lagi pula efek filter itu nggak akan terlalu besar kalau ya filternya bukan terlalu rapat kan. Dan dicuci dan kasih busa agak tebal itu tidak terlalu rapat juga.
apalagi karena memang saluran udara atau saluran filter yang ada di mobil itu ukurannya sering overdosis, sering terlalu besar kalau untuk pemakaian dalam kota ya. Luar kota pun nggak pernah bisa mencapai yang mentoke kecuali niatan gitu. Kalau mobil palingnya 100, 120, 100 kalau sekarang untuk jalan raya ya. Kalau motor juga ya ini kecepatan berapa? Palingnya 30, 40. Jalan agak besaran baru bisa 100, tapi ya paling jalan 80. Dan ya sangat bermanfaat sekali ya, membuat filter udara itu lebih baik kualitasnya. Karena apa? Jadi nggak butuh servis. Yang namanya servis throttle body itu sesuatu yang buang-buang duit sekali. Karena tanpa servis pun no problem. Sebelumnya terutama yang mobil ya, itu kalau nggak salah tiap 2000 atau 5000 km sekali itu harus servis biar normal lagi RPM, karena penyakitnya itu RPM udah naik ya. Satu, karena sensor ISC-nya yang masalah. Dua, sensor throttle position-nya yang bisa makin tinggi nilainya. Kalau makin tinggi nilainya ya memang dari ECU bisa adaptasi, tapi ada limitnya dan nggak bisa betul-betul sehat ya. Yang untuk soal TPS naik-naik sendiri itu solusinya ya gimana caranya nggak kena panas. Bisa dengan dilindungi pakai karet dengan anti panas ya di bagian sensornya. Jadi sensornya dibalut dengan pelindung anti panas. Yang kedua tentu panasnya jangan diarahkan ke ruang mesin, jadi panasnya angin radiator dibuang langsung keluar, jangan dimasukkan dalam mesin lagi. Untuk caranya ya silahkan inovasi sendiri. Kalau di mobil editor ya pakai kap mesin itu, pelindung anti panas kap mesin dipakai untuk mengarahkan udara panasnya radiator ke bawah. Nah untuk yang ISC-nya itu kan kotornya karena debu. Jadi debunya ini bikin nyantol ya. Jadi ada yang ngomong solusinya bisa pakai minyak disemprot cleaner dari luar. Tapi ya nyemprot cleaner itu hanya solusi sementara. Karena debu masih nambah-nambah terus. Kalau ingin lebih baik lagi ya debunya itu harus dibuat lebih minim lagi. Dan dikasih busa itu benar-benar efektif, karena sekarang sudah lebih dari 30.000 atau 25.000 ya. Nggak perlu nggak perlu servis throttle body lagi, karena box filternya wis bersih. Karena filternya sudah bisa menyaring debu dengan baik, jadi ya udara yang masuk ke ruang bakar itu bersih. Memang sih ada beberapa kendaraan yang debu itu nggak masalah, jadi yang injeksinya masih lama, yang karbunya nggak pakai vakum. Terus apa mana kalau mobil yang ya kalau sensor ISC ini ya nggak masalah sih ono debu. Throttle body nggak dibersihkan pun no problem. Tapi ya kan lebih baik kalau nggak ada debu. Toh yang namanya pemakaian kendaraan nggak harus ngebut. Walau yang ngebut sekalipun filtrasi udara yang bagus itu
tidak selalu berarti tenaga berkurang, karena toh yang ngebut itu pun seringnya juga nggak sampai RPM mentok, karena di mobil ada limiter. Dalam mesin 1000 cc saja yang tenaga 60 bisa. Mobil yang tenaganya 170 lali 180, masa yo bangga loh. Ya jangan bangga loh, mobil apa tenaga 180 HP bisa jalan 180. Mestinya ya 225 itulah. Karena jalannya cuma 180 artinya kan belum mentok. Kalau belum mentok itu artinya ya pasokan udara aslinya nggak butuh full. Jadi yang namanya pasokan udara itu sangat bergantung sekali dengan kecepatan putaran mesin. Makin besar saluran udara, maka keluarnya tenaga itu akan muncul di RPM lebih tinggi. Dan saluran udara yang ada di pabrikan itu biasanya dirancang hanya untuk RPM paling tinggi. Nah kalau makanya nggak sampai mentok RPM nih, saluran udara dihambat sedikit, dikecilkan sedikit, itu malah bisa saja nambah tenaga, nambah performa, paling nggak nambah efisiensi. Jadi mungkin tenaga nggak naik banyak, tapi konsumsi bahan bakar bisa turun. Apalagi kalau yang makainya RPM rendah, filter dikasih busa, terus pakai dicuci, malah bisa jadi lebih lebih irit sekali dan nambah tenaganya. Nggak cuma lebih irit, tapi tenaga juga nambah. Tarikan jadi lebih mantap. Ya sudahlah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.